warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta matematika dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di sini Syahrul Rahmat dalam pembelajaran matematika mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponensial. Eksponensial juga disebut dengan perpangkatan. Jadi kita akan belajar tentang logaritma. Di sini logaritma itu kita lambangkan, biasanya kita singkat dengan kalimat log saja. Nah, jika dalam eksponen katanya A dipangkatkan dengan X sama dengan Y, maka dalam penulisan lognya A log Y sama dengan X. Atau ada juga yang menulis X itu sama dengan A pangkat Y, maka dalam penulisan lognya adalah Y sama dengan A log X. Nah, itu bentuk cara merubah bilangan berpangkat menjadi bilangan logaritma. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal-soal logaritma, kita juga harus mengetahui sifat-sifat logaritma. Yang pertama, sifat logaritma di sini katanya A log 1 sama dengan 0. Nah, berapapun angka basisnya, A ini bilang pokok atau basisnya, A log 1 sama dengan 0. Berapapun bilangan di sini, pengganti A ini, asal di sini angka 1, hasilnya sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Apabila basisnya sama dengan numerusnya, berarti hasilnya 1. Contohnya 2 log 2, 1. 3 log 3, 1. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Artinya apabila penyumlahan, berarti si B, si C-nya kita kalikan. Kemudian sifat yang keempat, A log B dikurang A log C sama artinya dengan A log B per C. Karena kalau dia pengurangan berarti dibagi, yaitu B per C. Kemudian sifat yang kelima, A log B sama dengan P log B per P log A. Artinya kalau A log B ini boleh kita rubah menjadi P ini sembarang nilai. Boleh kita isi 10, boleh kita isi 100, boleh kita isi 7, boleh. Yang jelas log B-nya di atas per log A di bawah, atau sebagai penyebut P-nya itu untuk sembarang nilai, itu tergantung soal nantinya. Senilai juga atau sama juga artinya dengan 1 per B log A. Jadi A log B sama dengan 1 per B log A. Kemudian sifat yang keenam, A dipangkat A log B sama dengan B. Kalau kita bertemu A sudah sama, berarti tinggal huruf B saja. Seperti itu, untuk gampang mengingatnya. Kemudian, sifat yang ketujuh, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini B-nya kan sudah berdekatan, itu boleh dicoret atau diabaikan, sehingga kalimatnya tinggal A log C ujungnya saja. Kemudian, sifat yang 8, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Artinya pangkat yang numerus atau si B ini menjadi pembilang atau di atas per, dan pangkat dari basis yaitu M menjadi penyebut dikali dengan A log B. Seperti itu sifatnya. Kemudian pecinta matematika juga harus mengetahui ketentuan-ketentuan ini. Log 10 sama dengan 1, log 100 sama dengan 2, log 1000 sama dengan 3, dan seterusnya. Artinya tergantung jumlah nolnya. Kalau log 10.000 berapa? Iya, yaitu 4, karena nolnya 4, seperti itu. Nah, untuk lebih paham, kita akan membahas soal. Nah, soal kita di sini katanya, sederhanakanlah bentuk log 5 ditambah log 2. Nah, kita menyelesaikan soal-soal ini
yaitu dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Katanya soal yang A, log 5 ditambah log 2 sama dengan, ingat, ini penjumlahan log 5 ditambah log 2. Kalau penjumlahan berarti yang di depannya atau numerusnya kita kalikan. Lihat sifat yang mana? Oke, yang ketiga. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Artinya B-nya kita kali dengan C. Oke. Berarti di sini apa jadinya? Log 5 kita kali dengan 2. Bisa 5 kali 2? Bisa. Berapa hasilnya? Yaitu log 10. Oke, 5 kali 2 10. Log 10 berapa? Ingat, tadi ada ketentuannya di sini. Kalau log 10 itu sama dengan 1, log 100 sama dengan 2, dan seterusnya. Sekarang ditanya log 10. Log 10 itu nilainya sama dengan 1. Jadi jawaban kita log 5 tambah log 2 sama dengan 1. Sudah sederhana? Masih bisa kita kerjakan? Tidak. Inilah bentuk sederhananya. Tugas kita tadi adalah sederhanakanlah bentuk katanya. Oke, kemudian soal kedua. Soal kedua katanya di sini atau yang poin B, 2 log 16 dikurang 2 log 4 sama dengan berapa? Nah, di sini 2 log 16 kurang 2 log 4 sama dengan, kalau dia pengurangan juga ada sifatnya. Lihat sifat yang keempat. Yang keempat pengurangan. Kalau pengurangan berarti dibagi. Berarti hasilnya menjadi 2 log 16 sebagai pembilang per 4-nya sebagai penyebut. Bisa 16 dibagi 4? Bisa. Berapa? Berarti 2 log 16 itu sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti sama dengan 2 log 4 ini rubah menjadi bilang berpangkat, yaitu 4 itu 2 pangkat 2. Nah, tadi juga ada sifatnya. Sifat yang terakhir yang ke-8 katanya A pangkat M log B pangkat N sama dengan M per M dikali A log B. Artinya pangkat numerus dan pangkat basisnya boleh kita pindahkan ke depan sebagai perkalian. Di sini sebenarnya basisnya mempunyai pangkatnya pangkat 1. Berarti jawabannya sama dengan 2. Pangkat ini sebagai pembilang berarti 2 per, ini kan per 1, boleh ditulis 1, log 2, log 2. Nah, 2 per 1 berapa? Sama dengan 2 per 1 adalah 2. Kemudian 2 log 2. Ingat, tadi sifatnya juga ada. Yang nomor 2, A log A sama dengan 1. Apabila sudah sama antara basis dan numerusnya, hasilnya juga sama dengan 1. Berarti 2 log 2 ini sama dengan 1. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? Oke, 2. Jadi hasil dari 2 log 16 dikurang 2 log 4 sama dengan 2. Oke, jadi hasilnya kita dapat adalah 2. Nah, sekarang soal ketiga. Kita juga harus mengingat sifat-sifat logaritma. Dengan sering membahas soal, sifat-sifat logaritma akan nempel di kepala kita. Oke, kita lanjut soal yang C. Yang C katanya 2 dikali A log 5 dikurang 3A log 2. Berarti sama dengan, ini 2-nya boleh kita pindahkan ke depan. Berarti sebagai pangkat dari 5. Berarti A log 5 ini pindahkan ke depan menjadi pangkatan di 5. Sama dengan ini tadi. Kalau kita pindahkan 2 ke depan, dia sebagai pembilang. Oke? Berarti 5 pangkat 2. Dikurang 3 ini juga kita pindahkan ke depan. Berarti A
log 2, 3 pindah ke depan menjadi pangkat si 2, berarti 2 log 3. Oke. Sama dengan A log 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikurang A log 2 pangkat 3, 8. Oke. Berarti A log, ingat, kalau dia pengurangan berarti numerusnya kita bagi sama soal yang B tadi. Kita kurangkan berarti numerusnya kita bagi. Berarti 25 per 8. Bisa 25 dibagi 8? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti cukup sampai di sini. Udah? Kemudian soal yang terakhir, yang D. Kita punya soal. Katanya di sini yang D yaitu N log 28 dikurang N log 4 sama dengan, nah ini pengurangan, kalau pengurangan numerusnya kita bagi, berarti N log 28 kita bagi numerus yang kedua itu M4, berarti bisa 28 bagi 4, bisa. Kalau masih bisa kita lanjutkan, berarti N log 28 bagi 4 bisa, yaitu 7. N log 7 berapa? Nggak tahu, berarti hasilnya tetap sampai N log 7. Nah, seperti itu pembelajaran atau penyelesaian sederhana bentuk logaritma. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.